Beyond Time, bab 859-860. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa yang terlintas di benak Suking melalui Little Shadow adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di bawah rawa ini, terdapat sebuah gua luas dengan jangkauan yang menakjubkan. Bagi gua itu, rawa adalah tirai langit, dan gua itu sendiri bagaikan dunia yang terisolasi. Adapun daratan di dunia ini, ia hanyalah kehampaan yang gelap gulita. Orang bisa melihat kabut abu-abu tak terhitung jumlahnya menyebar dari kehampaan itu, berlama-lama di dunia ini. Namun, bukan hal-hal itulah yang membuat Suking terkejut. Yang mengejutkannya adalah ada sebuah kuil besar yang mengambang di dunia ini. Ukuran kuil ini menempati 1/10 dari ruang dunia ini, dengan bentuk persegi panjang yang tampak seperti peti mati yang berdiri tegak di udara. Sulur-sulur busuk menjuntai dari tepiannya, menyerupai tentakel yang bergoyang mengikuti aliran kabut. Yang panjang menjuntai ke kehampaan, sementara yang pendek panjangnya ribuan kaki dan berkelok-kelok. Seluruh kuil itu berwarna emas gelap, tanpa kilau sedikit pun, memancarkan kesan kerusakan. Seolah-olah dia telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan perasaan tak berujung akan berbagai perubahan hidup. Adapun bagian dalamnya, terdapat suasana yang menakutkan. Makhluk itu menyerupai laba-laba dengan bintik-bintik emas gelap di seluruh tubuhnya, dan memiliki kepala manusia. Sebuah ranting pohon ditancapkan di tengah dahinya, menembus kepala. Ranting pohon itu tumpul, tetapi memberikan Suking perasaan menusuk seolah-olah dia sedang menatap matahari. Pada saat yang sama, 4 tombak panjang yang terbuat dari es menembus tubuh laba-laba, menancapkannya dengan kuat ke kuil. Pada keempat tombak ini, Suking dengan tajam merasakan fluktuasi kekuatan bulan. Ini bukanlah akhir, di 8 kaki makhluk menakutkan ini, terdapat 8 guci tanah liat, masing-masing memancarkan aura api bintang. Kehidupan yang mengerikan ini telah disegel hingga mati, dan kuil itu sendiri seperti peti mati. Benda itu memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus kekuatan sebagai segel. Setelah diperiksa lebih teliti, terlihat bahwa ada banyak sekali tanda yang terukir di luar kuil. Setiap tanda memancarkan aura dewa. Hati Suking dipenuhi gelombang perasaan yang tak berujung. Namun, bukan hanya itu yang mengejutkannya. Paling banyak, itu hanya bisa dianggap setengahnya saja. Separuh kejutan lainnya datang dari bawah kuil. Di bawah kuil, di kehampaan dunia ini, saat kabut mengalir, beberapa pemandangan langka terungkap. Di sana, ada sebuah gunung besar yang terbentuk dari abu. Meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kuil, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Gunung yang terbentuk dari abu ini terus memancarkan kabut abu-abu. Jelas, gunung inilah sumber kabut abu-abu di Jiuli. Sulit membayangkan seperti apa kehidupan yang bisa berubah menjadi begitu banyak abu setelah kematian. Dan di sekitar gunung abu yang sangat besar ini, terdapat 9 gunung yang relatif lebih kecil. Atau lebih tepatnya, itu bukanlah gunung melainkan 9 tengkorak. Bentuknya seperti kepala naga, menyeramkan dan memancarkan niat purba. Meskipun mereka tidak lagi memiliki daging dan darah, orang masih bisa samar-samar merasakan kemarahan dan kegilaan mereka ketika masih hidup dari mulut tengkorak yang menganga itu. Sensasi kuno yang dipancarkan oleh mereka sangat pekat dan niat penyegelannya sangat kuat. Adegan berakhir sampai di situ. Di rawa Jiuli terlarang, tubuh Suking gemetar dan ia tak mampu mengendalikan diri hingga memuntahkan 7 atau 8 suapan darah. Tubuhnya tak stabil dan ia harus mundur sejenak. Meskipun ia hanya melihat pemandangan ini secara tidak langsung melalui Little Shadow, itu tetap terasa sangat menyakitkan baginya. Adapun Little Shadow, tidak ada lagi perubahan. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Namun, Suking sudah tidak lagi berminat untuk memikirkan Little Shadow. Ekspresinya berubah saat dia menatap tanah. Adegan dalam pikirannya memunculkan terlalu banyak dugaan. Kuil itu sendiri adalah sebuah segel. Wujud menyerupai laba-laba di dalamnya jelas merupakan dewa. Di situ terdapat kehadiran dewa matahari, bulan, dan bintang api.
Untuk dapat ditekan oleh ketiga dewa ini secara bersamaan dan membutuhkan benda-benda eksternal untuk membantu penyegelan, itu pasti bukan dewa biasa. Adapun gunung abu di bawah kuil ini, Su Qing menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu milik siapa kepala-kepala itu, tetapi 9 kepala itu memunculkan sebuah nama di benaknya. Jiuli. Su Qing tidak yakin. Menurut informasi yang telah dia periksa, Jiuli seharusnya berbentuk 9 lentera, yang tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Namun, Su Qing menyadari bahwa ada unsur pemalsuan dalam kitab terlarang Jiuli. Karena itu, dia tidak bisa menilai kebenarannya. Terlepas dari apakah itu Jiuli atau bukan, untuk bisa eksis di sini, pasti ada hubungannya. Namun, jika memang Jiuli, sebagai hewan nasional yang memiliki arti khusus bagi bulan api, mengapa Jiuli memiliki kuil yang menekannya? Jelas sekali sudah mati, tetapi masih terus ditekan. Su Qing terdiam. Ini jelas merupakan serangkaian penindasan. Ketiga dewa itu menindas dewa yang tidak dikenal, dan dewa yang tidak dikenal itu menindas gunung abu dan 9 kepala. Su Qing merasa kesulitan memahami cerita di balik ini. Su Qing mengerutkan kening dan merasakan tempat pembakar dupa perunggu di atas kepalanya akan segera padam. Dibandingkan dengan ruang kosong di atas rawa, pemandangan di bawah ketinggian 10.000 kaki jelas menjadi fokus utama dari Jiuli Forbidden ini melalui pengintaian Little Shadow. Hal ini semakin diperkuat karena Su Qing kini mengetahui sumber kabut abu-abu tersebut. Dalam hal itu, Su Qing tidak punya pilihan lain. Jika aku ingin meninggalkan Jiuli, sumbernya mungkin adalah kuncinya. Jika aku bisa mendapatkan sebagian abu itu, atau jika aku bisa memikirkan cara untuk mendapatkan salah satu dari 9 kepala itu. Pemikiran ini sangat gila. Su Qing terdiam dan memeriksa tas penyimpanannya. Sebenarnya, ada cara lain yang memungkinkan saya untuk bertahan sedikit lebih lama. Su Qing mengangkat tangannya dan mengambil sepotong daging dewi merah lalu melemparkannya ke dalam tempat pembakar dupa. Sesaat kemudian, pembakar dupa itu bergetar dan mengeluarkan lebih banyak cincin asap. Namun, dalam lingkungan ini, hal itu justru memperlambat laju konsumsi dupa. Ada juga efek sampingnya, yaitu semakin banyak kabut yang menyelimuti. Pada akhirnya, ini bukanlah solusi jangka panjang. Semakin banyak kekuatan dewa digunakan di sini, semakin parah konsekuensinya. Su Qing menatap pembakar dupa itu dan menghela napas dalam hati. Setelah itu, dia merasakan bahwa karena terisolasi dari pembakar dupa perunggu, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatan sumber ilahi. Akhirnya, dia menghitung waktu dan pemandangan di bawah ini muncul dalam benaknya. Gunung abu itu berada tepat di bawah kuil. Tidak mudah untuk memindahkannya, tetapi 9 kepala di sampingnya agak jauh. Saat memikirkan hal itu, secercah tekad muncul di mata Su Qing, bahkan ada sedikit kegilaan. Dia menundukkan kepala dan memandang rawa di bawah kakinya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil pembakar dupa perunggu yang belum selesai terbakar. Begitu kabut kelabu di sekitarnya menyelimuti, kekuatan dewa dalam tubuhnya meledak, menyebabkan tubuhnya tenggelam dengan cepat ke dalam lumpur. Saat tubuhnya sepenuhnya terbenam ke dalam lumpur, rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah sensasi korosi. Terlepas dari apakah itu rawa itu sendiri atau kabut kelabu di sekitarnya, semuanya mengikis tubuh dan jiwanya secara bersamaan. Su Qing dengan paksa menahan rasa sakit itu dan meminjam bantuan dari kultivasinya serta sumber ilahi untuk melawan saat dia bergerak cepat ke bawah. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian 1000 kaki. Korosi dan invasi di sini bahkan lebih mengerikan. Bahkan, banyak bagian tubuh Su Qing telah hilang. Namun, kecepatannya terus meningkat. Tak lama kemudian, ia mencapai ketinggian 2000 kaki, 3000 kaki. Ketika mencapai kedalaman 4000 kaki, tubuhnya sudah seperti kerangka. Su Qing menggertakkan giginya dan menyelam lagi sejauh 1000 kaki. Dia mencapai kedalaman 5000 kaki. Membatasi, tubuhnya mulai meleleh dan jiwanya tampak meredup. Pada saat kritis, Su Qing mengeluarkan sepotong daging dewi merah dan langsung menelannya. Daging dewi merah itu bagaikan api yang memasuki mulutnya, meledak di dalam tubuhnya. Sejumlah besar kekuatan sumber ilahi menyebar dari seluruh tubuh Su Qing. Hal ini menyebabkan dia, yang sudah dalam keadaan meleleh, hampir pingsan. Sebenarnya, jika bukan karena lingkungan ini,
melahap langsung daging Dewi Merah mungkin akan jauh lebih merusak bagi Su King. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakannya dalam pertarungannya dengan Ji Dongzi. Namun di sini, kekuatan ilahi ditolak, dibenci, dan dihamburkan. Kabut kelabu dan lumpur dari sekitarnya secara tidak langsung membantu Su King. Itu seperti memasukkan balon yang sedang mengembang ke dalam air. Ada tingkat reaksi balasan tertentu. Hal ini memungkinkan tubuhnya untuk bertahan setelah menelan daging Dewi Merah. Dengan mengandalkan kekuatan dahsyat ini, Su King kembali menerjang ke bawah. 6.000 kaki, 7.000 kaki, 8.000 kaki. Selama waktu ini, kekuatan yang dihasilkan oleh daging Dewi Merah dengan cepat mencair. Dia melanjutkan hingga mencapai ketinggian 9.000 kaki. Dia kembali mencapai batas kemampuannya. Su King menyadari bahwa dia tidak bisa terus melahap daging Dewi Merah. Meskipun berada di lingkungan ini, tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya yang meleleh dan meraih ke bawah dengan lokasi tengkorak yang paling dekat dengannya dalam ingatannya. Dengan gerakan ini, dunia seolah berubah menjadi sumur. Terlepas dari apakah itu ilusi atau nyata, seharusnya gerakan itu muncul di dalam. Namun, segel di sini dan keterbatasan jarak mengaburkan segalanya. Apa yang dipantulkan oleh lukisan, memancing bulan dari sumur, juga terdistorsi dan tidak jelas. Dia meraih, tetapi tidak ada apapun. Upaya memancing gagal. Pada saat berikutnya, tubuh Su King mulai meleleh, seolah-olah akan ditelan oleh rawa. Namun, tak lama kemudian, lentera kehidupan terbang keluar dari tubuhnya yang hancur, membentuk jam matahari. Mereka masing-masing berputar dan kekuatan waktu meledak dari tubuhnya. Waktu berbalik. Saat berikutnya, sosok Su King menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tidak berada di luar rawa. Dia masih berada di dalam lumpur. Namun, dia tidak berada di kedalaman 9.000 kaki, melainkan 1.000 kaki. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lingkungan di sini memengaruhi segalanya. Bahkan ketepatan waktu dari jam matahari pun melemah. Setelah dia muncul, Su King segera bergegas maju. Begitu dia menerobos lumpur dan keluar, dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dipenuhi pembusukan dan luka-lukanya serius. Dia segera mengeluarkan tempat pembakar dupa perunggu dan membiarkannya melayang di atas kepalanya. Dengan bantuan kepulan asap dari dupa, Su King duduk bersila dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan diri. Waktu terus berlalu. Setiap kali dupa hampir padam, Su King akan melemparkan sepotong daging Dewi Merah ke dalamnya, memperlambat padamnya dupa tersebut. Konsumsi ini sangat boros dan seiring dengan terus munculnya kekuatan ilahi, kabut di sekitarnya menjadi sangat tebal. Perasaan akan karma itu telah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Namun, tidak ada cara lain. Sekalipun itu berarti meminum racun untuk menghilangkan dahaganya. Setengah hari kemudian, Su King membuka matanya. Luka-lukanya masih ada, tetapi sumber kekuatan ilahinya telah pulih sebagian. Benang jiwanya juga menunjukkan aktivitas karena penyerapan daging Dewi Merah. Hatinya terasa sakit karena konsumsi yang berlebihan itu. Namun, ia hanya bisa menekan rasa sakit hatinya dan memejamkan mata untuk melanjutkan pemulihan. Hari itu berlalu dengan lambat. Ketika Su King membuka matanya kembali, sumber kekuatan ilahinya sebagian besar telah pulih. Karena itu, dia menundukkan kepala dan melihat lumpur di bawahnya, mengingat kegagalannya sebelumnya. Ada cara lain, secara teori, seharusnya berhasil. Mencoba memasuki rawa sedalam 10.000 kaki dengan tubuh fisik terlalu sulit, bahkan dengan kondisi saya saat ini. Aku sudah membalikkan waktu dan kembali melalui jam matahari. Selalu ada batas untuk hal ini, dan penggunaan yang sering akan menyebabkan kehancurannya. Kegagalan, memancing bulan dari sumur, sebagian disebabkan oleh gangguan kabut abu-abu, dan alasan utama lainnya mungkin, jaraknya terlalu jauh, sehingga tidak dapat memberikan efek langsung. Berdasarkan hal ini, jika ada cara untuk membuat terowongan di rawa ini yang menembus 10.000 kaki dan membentuk koneksi dengan ruang tempat tengkorak-tengkorak itu berada, dan aku mengaktifkan kembali, memancing bulan dari sumur. Ekspresi berpikir muncul di mata Su King. Jika metode ini berhasil, bahaya yang mengancamnya akan berkurang sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan. Lorong ini tidak perlu terlalu besar. Retakan atau bahkan lubang kecil pun sudah cukup. Su King menundukkan kepala dan menatap lumpur di bawahnya.
Satu demi satu metode muncul di benaknya. Namun, rawa ini aneh dan diselimuti kabut abu-abu. Oleh karena itu, setelah menganalisis metode-metode tersebut, ia menyerah satu persatu. Pada akhirnya, Suking mengambil keputusan dan mengeluarkan sebuah benda dengan lambaian tangannya. Itu adalah nyala api berwarna coklat. Itu sesuatu yang mirip dengan api ilahi yang dibentuk oleh Little Shadow setelah melahap zona terlarang. Api ini sangat menakutkan dan tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Jika muncul di dunia luar, petir surgawi akan turun untuk memadamkannya. Di alam terlarang Jiuli, bahkan dao surgawi pun ditolak, sehingga kemunculannya tidak menimbulkan petir. Namun, kabut abu-abu itu tampaknya telah terstimulasi dan tiba-tiba bergejolak. Samar-samar, bisikan-bisikan tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali, membentuk raungan yang menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, kabut bergolak dan menerjang ke arah Suking seperti longsoran salju, menenggelamkan lingkaran asap di sekitarnya. Kabut itu ingin memadamkan api. Seolah-olah mereka tidak bisa hidup berdampingan. Tatapan Suking membeku. Dia melakukan serangkaian segel tangan dan menunjuk ke pembakar dupa perunggu, mempercepat pembakarannya dan menyebarkan lebih banyak cincin asap untuk menghalangi kabut di sekitarnya yang telah menjadi semakin tebal. Kabut kelabu itu bereaksi seperti itu. Suking termenung. Kemudian ia menundukkan kepala dan memandang rawa sebelum menatap api. Dia hanya mengalami 3 kebakaran seperti itu. 1 sudah digunakan pada Jidongzi, jadi dia hanya punya 2 yang tersisa. Mari kita coba. Suking menyipitkan matanya dan tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, dia menempatkan api coklat di atas rawa. Begitu bersentuhan, rawa itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti kepingan salju yang bertemu air panas. Nyala api itu jatuh dengan sangat mulus dan tenggelam sepenuhnya. Kemanapun ia lewat, rawa itu akan terus mencair. Pada saat yang sama, kabut abu-abu yang mengelilingi lingkaran asap Sukingyan dan kabut abu-abu yang berkeliaran di rawa segera tertarik. Mereka menyatu ke dalam rawa dari segala arah dan langsung menuju ke api. Mereka menyelimutinya, mencoba memadamkannya. Namun, nyala api ini sungguh mencengangkan. Meskipun ada tanda-tanda padam, kecepatan tenggelamnya sama sekali tidak berubah. Semua lumpur yang bersentuhan dengannya menghilang dengan cepat. 1000 kaki, 3000 kaki, 5000 kaki, 7000 kaki. Kabut tebal kembali menyelimuti area tersebut. Proses ini berulang lagi dan lagi. Terlebih lagi, gaya tolak yang dipancarkan oleh rawa itu juga sangat besar. Bahkan melebihi gaya tolak saat Suking dan Little Shadow tenggelam sebelumnya. Oleh karena itu, api coklat itu semakin redup. Namun, daya yang tersisa di dalamnya cukup untuk menembus hingga 10.000 kaki. Namun, jalur yang ditinggalkannya pulih dengan cepat dan semakin mengecil. Akhirnya, nyala api menembus lapisan rawa dan sampai di gua tempat Little Shadow mengirimkan gambar tersebut. Begitu muncul di sana, kabut kelabu yang terkurung di dalam gua tiba-tiba meletus dan dengan cepat menyapu area tersebut. Kabut kelabu tak berujung menerjang ke depan. Api coklat itu seketika padam dan menghilang. Saat api menghilang, bagian yang telah dilelehkannya langsung pulih. Pemandangan ini membuat ekspresi Suking berubah serius. Selama periode ini, dia sempat berpikir untuk memadamkan api terakhir dan menggunakan jurus memancing bulan dari sumur. Namun, ini bukanlah rencana yang pasti. Peluangnya sangat sedikit, jadi akhirnya dia memilih untuk menunggu dan melihat. Dia menganggap ini sebagai penyelidikan. Nah, sekarang ada jawabannya. Bukannya satu nyala api tidak cukup, tetapi kurangnya tindak lanjut. Akibatnya, sulit bagi api tersebut untuk bertahan lama sebelum padam oleh kabut kelabu. Selain itu, sulit bagi bagian yang meleleh itu untuk terus ada. Setelah pulih, memancing bulan dari sumur masih dapat diaktifkan sekali untuk jangka waktu singkat. Namun, jika ingin mengaktifkannya untuk kedua kalinya, masih perlu menunggu jiwaku pulih. Suking terdiam dan mulai memikirkan cara untuk mengatasi kedua poin tersebut. Beberapa saat kemudian, dia melirik ke arah rawa. Adapun masalah pemulihan rawa yang lambat setelah mencair, dia punya solusinya. Bekukan dengan kekuatan jam matahari. Suking menyipitkan matanya. Setelah mengalami pembalikan waktu di bawah rawa, dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu bahwa ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, hanya ada satu masalah terakhir yang tersisa. Bagaimana membuat api berkobar lebih kuat?
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suking menatap pembakar dupa. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan sepotong daging dewi merah. Daging dewi merah dapat menjadi bahan bakar untuk pembakar dupa. Secara teori, itu juga dapat memperkuat nyala api coklat. Memikirkan hal itu, Suking menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan gumpalan api coklat ketiga. Dia mengendalikan api ini dan perlahan mendekatkannya ke daging dewi merah. Suking sangat serius saat melakukan hal itu. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika dia gagal, dia tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa menggunakan seluruh daging dewi merah untuk melihat apakah dia bisa keluar dari kutukan terlarang Jiuli. Oleh karena itu, dengan perhatian penuhnya, api tersebut menyentuh daging dewi merah. Saat mereka bersentuhan, Suking sudah siap menghadapi kecelakaan. Namun, keberuntungan tampaknya akhirnya berpihak padanya setelah serangkaian kejadian yang berbalik. Begitu daging dewi merah bersentuhan dengan api, terdengar suara mendesis. Daging dewi merah benar-benar menunjukkan tanda-tanda terbakar dan meleleh. Adapun nyala api coklat itu, ia tidak padam. Sebaliknya, di bawah kobaran api yang terus-menerus, tanda-tanda daging dewi merah yang meleleh semakin membesar. Akhirnya, setetes cairan keemasan seperti minyak merembes keluar dari daging dewi merah. Minyak ini sangat jernih. Begitu muncul, ia memancarkan aura ilahi yang pekat yang menarik kabut kelabu. Suking hendak mengambil tetesan cairan emas itu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk terus mengendalikan api coklat agar terus menyala. Tak lama kemudian, tetesan cairan emas yang telah meleleh terus menumpuk dan jatuh ke tanah rawa. Sesaat kemudian, rawa itu mencair dengan cepat seperti saat api bersentuhan dengannya, menyebabkan tetesan cairan keemasan itu tenggelam. Melihat ini, semangat Suking kembali bangkit. Meskipun ada beberapa penyimpangan dari rencananya, semuanya bergerak ke arah yang sama. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali dan terus membiarkan api membakar daging tersebut. Tak lama kemudian, ketika tetes pertama cairan emas tenggelam hingga ribuan kaki dan hampir menghilang karena diselimuti kabut kelabu dan lubang kecil yang ditembusnya hampir tertutup, tetes kedua cairan emas pun jatuh. Di lokasi yang sama dan melalui lubang kecil yang sama, tetesan cairan keemasan kedua menembus lumpur seketika seperti pisau panas menembus mentega. Cairan itu menyatu dengan tetesan pertama yang hendak menghilang ribuan kaki di bawahnya, meningkatkan momentumnya. Tanah bergetar. Setelah cairan keemasan di bawah kedalaman ribuan kaki itu dibantu, cairan tersebut memancarkan aura ilahi yang lebih pekat. Cairan itu terus tenggelam, langsung mencapai kedalaman 7.000 kaki. Setelah itu, tetes ketiga, tetes keempat, dan tetes kelima cairan emas tersebut jatuh dengan cara yang sama. Jalur tersebut terus terbuka dan cairan terus berkumpul hingga akhirnya menembus lapisan rawa sepanjang 10.000 kaki, membentuk lubang kecil yang menghubungkan permukaan dengan dasar. Begitu lubang kecil berongga ini muncul, Suking melakukan serangkaian segel tangan dengan tangan kirinya dan menunjuk. Seketika, jam matahari muncul di belakangnya. Kekuatan pembekuan langsung meledak dan menyebar di sepanjang lubang kecil itu, menyebabkan pemulihan jalur tersebut terhenti sejenak. Memanfaatkan kesempatan ini, kegilaan muncul di mata Suking. Kultivasi dan sumber ilahinya meledak sekaligus dan wujud dewa keempat langsung terbentuk. Dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan menekan ke arah lubang kecil itu. Alam langit dan bumi diibaratkan seperti sebuah sumur. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menyebar di depan Suking dan riak muncul di sekitarnya. Semuanya menjadi permukaan air. Melalui lubang kecil berongga ini, ia terhubung ke gua yang berada 10.000 kaki di bawahnya dan memantulkan segala sesuatu di dalamnya ke permukaan air. Kali ini, meskipun tidak begitu jelas, hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya, tengkorak yang paling dekat dengan lubang kecil itu tercermin di mata Suking. Namun, tindakan Suking pada dasarnya seperti serangga lalat capung yang mengguncang pohon. Dia menggunakan minyak emas untuk membuka jalan dan mempertahankannya dengan bantuan jam matahari. Namun, pada akhirnya, kondisinya masih tidak stabil. Saat itu, retakan muncul di jam matahari. Kabut kelabu di dalam gua juga menerjang seperti lautan, hampir menenggelamkan lorong itu sepenuhnya. Pada saat kritis ini, Suking mengangkat tangan kanannya dan dengan ganas mencungkil tengkorak yang tercermin di air di depannya. Saat ia menyendok, seluruh tubuh Suking bergetar.
Hambatan kuat yang dipancarkannya mencegahnya untuk menariknya keluar dan ia bahkan memuntahkan seteguk darah akibat reaksi balik tersebut. Bahkan ada lebih banyak retakan pada jam matahari tersebut. Kabut kelabu itu semakin tebal. Lorong itu akan segera tertutup. Mata Su King merah padam saat dia menggertakkan giginya dengan ganas. Dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan mengambil lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya bergetar dan luka-luka muncul di tubuhnya. Darah mengalir deras dari seluruh tubuhnya dan seluruh tubuhnya tampak akan roboh. Akhirnya, tangan kanannya yang gemetar menyendok genangan air dari permukaan. Ada tengkorak yang terpantul di air. Saat ia mengambilnya, jam matahari Su King tidak dapat bertahan lagi dan menghilang. Adapun lorong itu, juga tersapu oleh kabut tebal. Tidak peduli bagaimana cairan emas itu mendarat, ia tidak dapat mencegahnya untuk tertutup. Su King memuntahkan seteguk darah lagi. Luka-luka di sekujur tubuhnya serius dan penglihatannya kabur. Namun, dia merasa gembira saat melihat tangan kanannya yang patah. Namun, dengan sekali pandang, ekspresi Su King berubah. Tengkorak yang tercermin dalam noda air di tangan kanannya dengan cepat menjadi kabur, seolah-olah akan segera menghilang. Dia tidak benar-benar bisa mengingatnya, jadi dia tidak bisa mewujudkannya. Su King merasa cemas. Melihat bayangan tengkorak di air hampir sepenuhnya menghilang, kegilaan muncul di matanya. Dia langsung membuka mulutnya dan menghisap, menelan air di telapak tangannya bersama dengan bayangan di dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kristal ungunya. Begitu benda itu masuk ke mulutnya, tubuh Su King bergetar. Kekuatan penghancuran diri muncul tanpa terkendali. Tepat sebelum meledak, cahaya ungu bersinar dari dadanya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, diikuti oleh kekuatan penyegelan. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno yang seolah membawa keengganan dan kepedihan, dan terpisah oleh tahun-tahun yang tak berujung, bergema di benak Su King. Bapak Magus, Li telah mengecewakan ras Magus Agung surga mistik kita.